kita lanjutkan wahazal baladil amin. Dan kata Allah, demi negeri ini yang aman. Wahazal baladil amin. Dan demi negeri ini yang aman. Negeri ini itu disimpulkan oleh para mufassir dengan Mekah dan Madinah. Ada yang menyebut Mekah atau Madinah, ada yang menyebut Mekah dan Madinah. Itu wallahu a'lam. Yang paling tahu kan tentu Allah. Tapi apa yang dijelaskan oleh para mufassir itu kita terima sebagai informasi pertama. Nanti kalau kita kurang puas, tanya sama Allah nanti. Kalau ketemu. Kan kita mau ketemu sama Allah. Ya, di surga nanti ketemu. Tapi kalau ketemu di surga beda dengan ketemu di dunia. Ketemu di surga biasa, kita bisa. Allah akan menurunkan energinya untuk ketemu dengan kita. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Karena energinya tidak seimbang kehidupan di dunia seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wahazal baladil amin dianggap sudah selesai dulu. Karena ada yang lebih menarik. Itu yang 4 itu sumpah. Buat apa Allah bersumpah? Karena ingin mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh hebat. Apa itu? Laqad. Laqad itu 2 kata yang berarti sama. Jadi la artinya sungguh. Qad artinya sungguh juga. Jadi kalau sungguh di 2 kali kan? Sungguh-sungguh. Nah, itu tidak gara-gara itu. Sungguh-sungguh, ha. Nah, tuh kalau orang Payakumbuh bentuk itu ngecek mah. Sungguh-sungguh, ha. Nah, tuh. Itu khas Payakumbuh. Kalau khas agama, sungguh-sungguh. Nah, laqad khalaqna. Khalaqna. Kenapa pakai na? Kami. Kenapa kami? Pada Allah itu satu. Nah, itu ada 2 analisisnya. Ada 2 analisis khalaqna itu. Analisis pertama untuk membesarkan dirinya. Mu'azzam nafsah namanya. Mu'azzam nafsah itu kayak orang sendiri tapi dia tokoh besar. Nah, kalau dia tokoh besar biasanya kan ngomong pakai kami. Kan dia kan? Cobalah dengar gubernur ngomong bicara pidato gitu. Kalau gubernur pidato pakai saya, nah itu masih belum terasa bahwa dia itu orang besar tuh. Pakai kami. Nah, itu baru terasa orang besar itu. Jadi, itu khalaqna yang pertama, makna nun diterjemahkan jadi kami itu di dalam analisis pertama itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Allah memberi peluang kepada makhluknya untuk ikut berpartisipasi dalam penciptaan. Khalaqna, khalaqta itu kan penciptaan artinya mencipta. Yang kami ciptakan. Maka kata kami bermakna makhluk ikut berpartisipasi. Seperti menciptakan anak manusia. Anak manusia itu diciptakan oleh Allah, memberikan peluang pada ibu bapaknya untuk ikut partisipasi. Jadi itu partisipasi kita itu. Makanya berpahala kalau hari Jumat. Nah, itu kan. Kata orang berpahala juga kalau hari Kamis malam. Nah, itu analisis kedua. Nah, analisis kedua itu datangnya, ya kalau Bapak Ibu baca buku tafsir ayahnya Quraisy Shihab, ayahnya Najwa Shihab. Quraisy Shihab. Jadi Quraisy Shihab kan ada nulis tafsir. Nah, kalau dibaca tafsirnya itu pengertian kedua dari na itu. Jadi khalaqna, kami ciptakan. Kenapa ada kami di situ? Kami itu memberikan peluang kepada makhluknya untuk ikut berpartisipasi. Jadi aku dan orang tuanya. Tentu begitu jadinya itu kan, kami itu. Aku dan orang tua anak itu. Kalau tidak turut berpartisipasi bapak dan ibu anak itu,
Maka aku tidak ciptakan. Aku baru menciptakan kalau dia turut. Nah, jadi nah di situ maknanya oleh Quraisyab seperti itu. Nah, jadi khalaqna al-insan. Insan itu terjemahan umumnya manusia. Jadi kami menciptakan manusia. Sungguh-sungguh kami menciptakan manusia. Al-insan. Fi laqad khalaqnal insana fi dalam. Ahsan itu ibu-ibu kan pernah dulu belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu ada 3 tingkatan kalimat kata kerja. Bukan kata kerja, kata benda. Misalnya bagus, good. Kalau bagus dari better. Bagus, lebih bagus lagi best. Good, better, best. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada juga hasan, ahsan. Jadi hasan baik, ahsan jauh lebih baik dari hasan. Kalau hasan baik saja, kalau ahsan superlatif. Bukan superlatif, komparatif. Komparatif itu artinya ada perbandingan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah lebih baik dari yang lain. Apa yang lain itu? Sebut sajalah. Kalau mau menyebut. Dari kucing? Jauh. Dari apa? Dari malaikat? Jauh. Lebih tinggi. Kan itu yang ingin dikatakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu apa? Komparatif degree. Bukan superlatif, tapi komparatif. Komparatif itu ada lebih baik dari. Dari apa? Dari malaikat, dari apa? Dari jin, dari jin. Kalau ada jin di sini, dengarlah tuh. Itu kan Allah yang ngomong, bukan saya. Jadi lebih baik dari bidadari, lebih baik dari, pokoknya lebih baik. Ahsan itu lebih baik dari. Jadi kalau begitu, dari sudut penciptaan, manusia ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Saya pernah menganalisis ini panjang, Bu, sejam dengan mahasiswa, karena mahasiswa tidak puas-puasnya. Lalu saya katakan, coba dari sudut apa lebih baiknya manusia dibanding dengan makhluk lain? Dari wajah. Mana? Seburuk-buruk manusia, tidak ada yang seperti binatang. Tidak ada. Wajahnya ya, dari sudut wajah. Dan wajah manusia, walaupun kembar, tetap ada bedanya. Kan membuat yang berbeda lebih payah, Bu, dari membuat yang sama. Ibu-ibu kan yang pernah jadi kerja di garmen. Tukang jahit pokodian. Pokodian itu bakal murah, Ibu. Dia serupa sesedo ya. Sekali digunting sudah gunting sedonya. Setinggi kok kainnya negeri gunting juga. Gunting sedonya. Jadi kalau sama ukurannya, sama bantuannya, sama modelnya lah murah buatnya tuh. Orang dibuat beda-beda sadonya. Tidak ada yang sama. Bara banyak manusia di bumi gini kok. Taruhlah 7 miliar penduduk bumi. Ke 7 miliarnya berlain. Apa cara mau kianya kok beda-beda tuh. Nah, itu ahsani taqwim. Manusia lebih baik dari apa saja penciptaannya. Jadi penciptaannya sudah jauh lebih baik. Nah, ayat berikutnya yang menakutkan. Summa, kemudian raddadnahu asfala safilin. Kemudian akan kukembalikan dia menjadi ke tempat yang seburuk-buruknya. Jadi nan sarancak-rancaknya kok lebih rancak dari malaikat, lebih rancak dari jin, lebih rancak dari segala macam. Itu nanti akan kembali ke tempat yang paling buruk. Itu kalau diubah cara mengatakannya pakai musik yang menakutkan gitu. Ngeri itu dengannya.
Manusia aku ciptakan sebaik-baik ciptaan dibanding dengan makhluk yang lain. Nanti akan kukembalikan mereka kepada tempat yang paling buruk. Waduh, mengerikan. Lalu, pernyataan itu yang diawali dengan wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dengan bersumpah terlebih dahulu. Demi pohon tin, demi pohon zaitun, demi negeri yang aman. Sungguh aku ciptakan manusia bersama orang tuanya dengan sebaik-baik ciptaan. Kemudian aku kembalikan mereka ke tempat yang paling buruk. Nah, tetapi ada pengecualian. Di sini agak senang hati kita sedikit. Ada pengecualian. Ada yang tidak kembali tempat yang buruk. Siapa itu? Illallazina amanu wa amilus solihati. Yang tidak akan kembali ke tempat yang buruk adalah orang beriman dan orang beramal soleh. Ada dua. Itu tidak bisa diputus. Iman saja tidak cukup, amal soleh saja tidak cukup. Kalau amal soleh saja cukup, banyak orang bertanya, dia orang baik, Ustaz. Bersedekah banyak, sholat saya tindaknya. Sedekah banyak, orang dibantunya sadonya. Ada adalah sekolah jadi doktor, beasiswa puluhan orang. Tapi ya tidak salat dah, Ustaz. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Tapi bagi-bagi untuk itu lain. Syahadat lain. Enggak je. Ya kalau nyedak salat tu tak ada syahadatnya tu. Salat tu di syahadat letak. Syahadat tu dia salat ketemunya. Kalau di puasa kan tak ada syahadatnya. Di zakat juga tidak ada syahadatnya. Yang ada kan di salat, kalau tak di haji lagi. Jadi yang ada syahadat itu ibadah dua. Salat dan haji. Ngapain orang mau haji? Salat enggak. Jadi, para ulama menjawab begini, seperti orang kuliah. Orang tidak mendaftar, tapi kuliah. Ujian ikut. Nah, kuliah tidak mendaftar, tapi kuliah. Tapi tidak mendaftar. Kalau nanti nerima rapor, tidak ada rapor kan? Namanya tidak ada. Dituntut ke depan, Pak, ambo tak ada rapor mau? Tak ada nama sekolah. Didaftarkan dulu, kuliah, ujian, baru ada ijazah. Kalau tidak pernah mendaftar, Pak, lu cari itu. Mendaftarnya itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi, itu amanu. Kecuali orang yang tidak kembali buruk, ke tempat yang buruk, itu amanu pertama, syaratnya. Itu amanu. Jadi amanu itu beriman, ada keyakinan di hati, lalu diucapkan, lalu dikerjakan. Jadi iman itu ada tiga isinya lah. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman, isinya tiga. Isi pertama di hati, tasdik biqalbi. Ada di hati itu keyakinan. Keyakinan adanya Allah, keyakinan Allah itu maha mendengar, maha melihat, keyakinan pada Allah itu sayang, keyakinan Allah itu berkuasa, dan seterusnya. Kemudian ada keyakinan bahwa Allah itu mengutus Rasul, ada keyakinan Allah itu menurunkan Al-Quran pada Rasul, dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan. Lalu diucapkan. Nah, diucapkan. Kapan kita mengucapkannya? Ya ketika kita beribadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya waktu itu ditegakkan telunjuk itu. Kalau laki-laki dilihat telunjuk yang ditegakkan itu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi betul-betul berjanji. Tanggung jawab gitu. Tanggung jawab nih. Saya tadi itu kata Allah, nak tanggung jawab. Ambo ya Allah. Jadi tunjuk itu bermakna. Tunjuk itu bermakna.
Ada yang menggerak-gerakkan, tapi itu di pemahaman saya tidak ada itu. Tapi mungkin bergerak saja, mungkin karena terlalu apa? Karena orang-orang kalau terlalu serius, terlalu apa namanya? Khusuk, itu bisa bergerak ke tangannya. Bukan hanya tangannya yang bergerak, bisa badannya itu bergerak semua. Karena terlalu konsentrasi. Tapi pada umumnya itu tidak ada. Yang tidak umum ada. Nah, jadi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang tidak akan kembali buruk adalah orang beriman dan orang beramal saleh. Jadi ada dua. Nah, yang sering tidak terpahami oleh kita amilus solihat. Kalau amanu itu kan jelas ada asyhadu alla ilaha illallahnya, ada salatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Dan itu kan amanu. Amanunya itu biasanya kita sudah paham. Karena penekanannya dulu ke situ, ke amanu. Tapi amilus solihat, itu karena pembahasannya tidak pernah yang serius, habis karena contoh-contoh itu. Jadi amilus solihat itu artinya perbuatan, apa yang kita kerjakan, itu amal namanya. Apapun yang kita kerjakan itu namanya amal. Jadi bukan sholat saja yang amal. Berjalan ke sini tadi itu amal juga. Maka beda antara amal dan ibadah. Ada orang yang menyatukan kalimatnya, amal ibadah namanya. Bukan amal saja, tapi amal ibadah. Jadi ada amal ibadah, ada amal saja. Amal saja itu perbuatan-perbuatan yang tidak sifatnya tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji gitu. Tapi melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan yang kita kerjakan, itu namanya amal soleh. Nah, anehnya kalau kebaikan kita kerjakan, pahalanya sejak dari dibuat sampai nanti dibangkit. Dia ada terus. Nah, seperti amal jariah. Itu salah satu contohnya, amal jariah. Amal jariah itu adalah perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk pemberian pada orang lain. Yang kita agih ke orang. Ya, ada ilmu yang manfaat yang diberikan, ada sedekah, ada ya pemberian-pemberian lah. Segala macam bentuk pemberian itu adalah amal soleh. Nah, makanya selalulah berbuat baik. Dalam bahasa Indonesianya amal soleh itu berbuat baik. Nah, jadi selalulah berbuat baik. Nah, jadi ada dua itu yang menurut saya paling wow. Paling wow. Kenapa? Karena orang dibedakan dengan amal soleh atau tidak amal soleh. Atau amanu amilus solihat, ada yang amanu saja, ada yang amilus solihatnya saja. Tapi mungkin kalau yang di kalangan kita, itu yang banyak amanu. Amanunya besar gitu. Amal solehnya nggak ada. Terlalu pikir. Terlalu beranggapan bahwa apa yang terpikirkan itu benar gitu. Misalnya ya, baretong. Baralo tuh. Nah, baralotu itu kan itu amal solehnya berkurang akibatnya gitu. Jadi saya pernah melakukan pelatihan mubalik yang dalam diskusinya muncul kalimat seperti itu. Ana ke awak le Ustaz. Buya, keceknya kapal. Ana ke awak le buya. Ana ke awak tu dakwah mikir dah. Tak logis, keceknya. Tak logis, iya tak logis. Betul itu tidak logis itu. Tapi tidak semua yang logis itu yang membahagiakan. Banyak yang tidak logis tapi membahagiakan. Banyak sekali yang tidak logis. Saya sering menangis menerima yang tidak logis itu. Ibu-ibu, saya sebenarnya tidak mau menyebut-nyebut seperti ini, tapi untuk meyakinkan ibu-ibu ya, itu mobil itu bukan saya yang beli, Bu. Mobil itu 300 juta itu. Mobil saya itu. Baru dikasih sama saya, diantar ke rumah. Tidak saya yang mikirkan. Tidak pernah saya mengumpulkan uang, tidak pernah saya berpikir.
Tiba-tiba ada telepon, Pak, berapa Pak Joto, Pak tuh. Mobil saya dulu Xenia kan, ibu-ibu tahu Xenia 1000. Itu hanya bisa dijual 65 juta, Bu. Lapelah toh Pak tuh 65 juta tuh. Dia tuh boleh cek mo. Dia mau pai kok hujan cek mo. Nanti diantar ke rumah. Kiranya itu yang diantar. Nah, saya tidak pernah melogikakan. Artinya dilogikakan gitu. Misalnya kalau logika itu kan berapa biayanya, berapa ruginya, berapa modalnya. Kan itu orang yang logika sekali itu. Berapa modalnya tuh? Nah, berapa itu? Kayak pergi ngaji ini lah, Bu. Berapa modalnya tuh pergi ngaji? Nanti pulang berapa dapatnya? Berapa untungnya? Kalau mengaji digitu-gituin, saya yakin hidupnya akan merana. Sengsara itu. Akan sengsara seperti itu. Karena itu kan bermain api dengan amilus solihat. Jadi dengan amilus solihat itu kan bermain api. Ya, tidak usah perhitungan. Ya, kalau diperhitungkan bisa juga. Kan bisa juga ketika ditelepon. Kemana katanya? Ke situ. Itu kita pikir nanti minyak berapa? Ya kan? Waktu berapa? Nanti kalau pulang kotor baju, cuci, biayanya berapa? Sado kedepikian waktu itu. Akhirnya tidak jadi beramal saleh. Tidak jadi. Tidak usah pikir-pikir semua seperti itu. Dilogikakan hal-hal yang logis saja, yang biasa-biasa aja gitu. Jangan beramal soleh dilogikakan. Jadi amal soleh itu akan melekat. Gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, amanu wa amilu solihat. Jadi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, nah itu pengecualian. Dia tidak akan kembali ke tempat yang buruk. Kalau tidak kembali ke tempat yang buruk, berarti kembali ke tempat yang baik. Nah, tempat yang baik itu di mana? Tidak ada disebutkan pula dalam ayat itu. Kan tidak disebutkan. Yang kembali ke tempat buruk juga tidak disebutkan secara konkret gitu. Tidak disebutkan secara konkret tempat yang buruk itu di mana, tempat yang baik itu di mana. Tetapi Allah sudah menjanjikan seperti itu. Nah, kalau kita punya iman, kita yakin dengan janji Allah. Yakin kita dengan janji Allah itu. Al-Baqarah ayat 25. Apa kalimatnya, Bu? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah, kalimat yang ujung ini bukan main ini, khalidina fiha. Selama-lamanya di situ. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, diberi kabar gembira untuk masuk surga. Yang di dalamnya, yang di bawahnya ada sungai mengalir air. Dan kita abadi di situ. Nah, itu jawaban dari tempat yang terbaik itu. Tempat yang terbaik itu di situ. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, wa amilus solihati. Kemudian ada sambungan ayat 6 itu ternyata panjang. Tidak berputus di situ. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Falahum ajrun ghairu mamnun, masih pada ayat 6. Berarti lengketnya itu tidak bisa diputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang itu ajrun itu pahala. Balasan pahala. Ajrun ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Jadi orang beriman dan beramal soleh, pahalanya tidak putus. Tapi kalau orang beriman tidak beramal soleh, pahalanya putus. Itu artinya, kapan putusnya? Ketika mati. Ketika kita meninggal, pahala tidak ada lagi. In qata'a amaluhu, itu hadis. Jadi kalau kita meninggal, terputus semua amal. Maksudnya amal yang hanya amanu. Tapi yang amilu solihat, yang amanu amilu solihat itu menyatu, itu tidak putus. Ghairu mamnun, tidak pernah putus. Nah, pahala yang tidak pernah putus itu pahala Rasul, Bu.
Kalau pahala kita tuh orang-orang biasa, ini putus ketika dia mati putus. Tapi kalau para rasul tidak. Itu ada jaminannya dalam surat Nun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu ayat berikutnya menyatakan bahwa Nabi itu pahalanya tidak putus. Falahu ajrun ghairu mamnun. Bagi Nabi itu pahalanya tidak putus. Kita pengikut Nabi bisa juga punya pahala tidak putus. Bagaimana caranya? Dengan amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu wa amilus sholihat itu, bentuk-bentuk amilus sholihat itu ada yang sedekah, ada yang pelajaran yang baik, perjalanan yang bermanfaat, ada pembinaan terhadap generasi baru, disebut anak soleh. Jadi kalau kita berhasil membina generasi baru, anak kita berhasil kita bina, itu nanti pahala dia mengalir terus ke kita. Jadi kalau kita berhasil membina anak-anak, kalau tidak berhasil tentu tidak, Bu. Kalau berhasil membina anak-anak, berhasilnya bukan ekonomi. Berhasilnya dalam akhlak. Beribadah dia baik-baik. Berakhlak dia. Dijaganya dirinya. Doakannya selalu orang tuanya. Ini anak seperti ini pahalanya mengalir terus nih. Jadi kalau anak yang tidak berhasil kita bina, itu kita selalu minta ampun pada Allah lah. Tapi kewajiban kita membina anak-anak itu mulai dari nol. Ya mulai dari nol. Jadi jangan dibina setelah dia sudah besar saja. Kalau dibina sudah besar saja dia terkejut dia. Melawannya beko. Jadi jangan dibina ketika sudah besar. Dibina sejak kecil. Jadi ada orang mengatakan kalau belum tahu cak Allah itu disuruh Allah solat. Ndak ada. Belum tahu cak Allah suruh solat ndak ada. Ba bisanya selalu nungjangnya lu dah dia. Kan ada tuh umur setahun baru pandai berdiri, baru pandai berjalan, nungjang lu sama japa kan. Kalau laki-laki kan, ndak biasa. Ya, nanti dia setelah berpikir otaknya semakin lama semakin sempurna. Oh, bantu itu sebenarnya. Ya, wak tak itu sih sarinya gitu kan. Jadi sholat kita itu sebagai sesuatu yang kita tegakkan setiap hari, itu diperbaiki setiap hari. Jadi ada perbaikannya setiap hari.